Salam, selamat pagi. Hari ini kita melihat kisah para rasul pasal 17. Hari ini Pastor S.K. Hokit yang berkhotbah. Pasal 17 adalah terusan dari pasal 16. Di sini saya ada merasa sesuatu. Paulus ingin kembali untuk ke perjalanannya untuk mengunjungi saudara-saudaranya. Tetapi waktu dia di Asia, saya semakin merasakan keadaan bukan demikian. Dia melihat di sini Roh Kudus menghalanginya. Di tempat lain juga dihalanginya, dan melihat ada penglihatan. Jadi dia dari Asia pergi ke Australia. Ini satu perjalanan yang spesial sekali. Dulu Paulus punya rancangan untuk pergi ke Asia, tetapi rancangan ini dikacaukan karena kemudian dia pergi ke Australia. Penginjilan Paulus adalah awal dari peperangan, dan Paulus tidak lagi mengadakan rancangan buatnya sendiri. Ini sangat penting. Dia harus mengikuti tuntunan dari Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus membawanya, dia mengikuti. Boleh dikatakan menerobos segala rancangan dari penginjilan Paulus. Kita melihat sekarang juga penginjilan juga ada rancangan-rencana sendiri, bagaimana dengan adat istiadat dari mereka dan para perintis, bagaimana masuk dalam pekerjaan penginjilan ini. Dan di perjalanan Paulus yang kedua ini seperti mengikuti angin yang menerbangkan layang-layang, mengikuti angin untuk melepaskan layang-layang. Angin Roh Kudus bagaimana berhembus, ia mengikuti. Dan hari ini melihat Paulus pergi ke 3 tempat. Saya percaya bukan Paulus sendiri yang dengan rencananya sendiri. Selain dari di Tesalonika, ini Paulus tahu dia mau pergi ke Tesalonika. Dia setelah dari Tesalonika, dia dibawa ke Berea, karena di Tesalonika ia dikejar orang, dan malam hari dia pergi dari sana. Di sini dikatakan Paulus tidak berhenti ke Berea. Dia dengan tenang untuk menginjil. Karena di Tesalonika ia ditindas, kemudian Paulus pergi ke Berea. Kemudian dengan cepat juga Paulus meninggalkan Berea. Dia pergi ke Athena. Kita melihat hari ini ada 3 tempat, A, B, C. A, tempat yang sudah direncanakan terlebih dahulu oleh Paulus di Tesalonika. B sama C itu bukan dari rencananya Paulus sebelumnya. Tapi kita melihat Paulus dimanapun dia pergi, berhasil atau tidak berhasil, dia di situ menginjilkan. Sampai dia tidak bisa untuk menginjilkan di situ. Di tempat yang baru, situ mempunyai cara yang
tantangan yang baru. Kita melihat semakin penginjilan semakin baru, mengikuti kesempatan baru untuk mengadakan penginjilan di tempat itu. Kita boleh bilang Paulus, dia seluruhnya mengorbankan dirinya. Roh Kudus bagaimana menggunakannya, dia dengan demikianlah dia melayani seluruhnya. Kalau kita harus mengikuti Paulo, kita harus benar-benar belajar hari ini. Baik berhasil atau tidak menghasilkan, dimanapun dia dia berada, dia di situ menginjilkan. Saya melihat fokus dari kitab ini di ayat 16. Sementara Paulus menanti mereka di Atenas, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Sangat sedih hatinya. Ini apa artinya? Di sini menerangkan tentang perasaan Paulus. Di kisah kitab Kisah Rasul, Lukas menulis perjalanan Paulus ini bukan satu kejadian yang diterangkan, tetapi juga perasaan Paulus juga dia merasakan, sehingga berhasil atau tidak berhasil bisa menginjilkan. Melihat dalam hatinya Paulus begitu sangat sedih. Kalau kita melihat Paulus, ini yang kedua yang harus kita pelajari. Hati ada perasaan sedih kalau melihat keadaan, dia punya perasaan dan reaksi. Sebelumnya kita melihat peta. Di itu ada Asia kecil, di tempatnya Asia. Di Makedonia, di Australia. Di Asia dan Australia masih ada laut. Di Hong Kong juga ada laut Icam yang juga terkenal. Kita melihat perjalanan Paulus. Dia berasal dari Filipi, kemudian ke Tesalonika, kemudian ke Filidia, kemudian naik berlayar, kemudian sampai ke Athena. Satu penginjilan pelayaran lewat belayar. Bukan yang perjalanan yang direncanakan terlebih dahulu. Di sini bagaimana Roh Kudus membawa Paulus dengan melihat keadaan, pada saat melihat keadaan yang genting, pada saat orang Yahudi terus untuk mengejar-ngejar Paulus dengan belayar satu pergi ke tempat untuk menginjilkan. Di situ juga dia berhenti, di mana dia berada. Dia situ berhenti untuk mengadakan penginjilan, sehingga keadaan semakin kacau, maka diatur orang untuk meninggalkan tempat itu. Kita melihat 2 kali dia juga diantar pergi oleh orang-orang di tempat itu. Kalau
menurut keinginan Paulus dia ingin terus tempat di situ. Tetapi orang melihat keadaan tidaklah baik, maka mereka mengantar Paulus untuk pergi ke tempat yang lain. Sehingga kita merasa salut sama Paulus, berhasil atau tidak berhasil, dimanapun dia berada di tempat situ dia menginjilkan. Saya memberikan tema hari ini, menghasilkan atau tidak menghasilkan. Bersemangat untuk menginjil. Kalau tidak ada semangat untuk menginjil dalam keadaan yang susah, akan runtuh, tidak kuat. Kita tidak bisa merasakan orang lain memerlukan penginjilkan. Di sini kita melihat bagaimana hati Paulus yang merasa sedih. Ini satu dorongan, semangat. Ini satu perasaan yang hati himpitan yang datang dari Tuhan, seperti tekanan, sehingga dia tidak bisa untuk tidak melakukannya. Paulus menggunakan banyak sekali cara untuk menerangkan perasaannya. Dengan seperti berhutang pada Injil pada orang lain, ini harus dibayar. Ini satu yang merasa satu tekanan yang dalam dirinya. Dan mari kita melihat di tempat yang pertama di Tesalonika. Dia melewati kota-kota sampai di situ. Pertama dia sampai di tempat ibadahnya orang Yahudi. Menurut kebiasaan mereka 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Tempat ibadahnya orang Yahudi di mana? Yaitu di tempat Laut Tengah, tempat perdagangan orang-orang para tempat perdagangan atau sadagar mengadakan perdagangan di situ, karena orang Yahudi juga adalah dengan hidup kebanyakan dari perdagangan. Dan kalau dibandingkan dengan Filipi di tempat Tesalonika ini tidak seramai di situ. Tesalonika adalah bagian dari kotanya dari Makedonia. Menurut kebiasaan setiap tahun 3 hari bersabat-sabat, 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan bagian dari kitab suci. Bagi orang Yahudi, bagaimana menerangkan Injil ini? Sebenarnya fokusnya di sini Yesus yang dibunuh. Menurut nubuat dari Alkitab, dia adalah Mesias. Tapi bagi orang Yahudi, dia tahu akan datang seorang juru selamat. Dialah alat pilihan Tuhan, dia yang diurapi. Tetapi tidak pernah terpikir oleh mereka kalau orang yang diurapi ini akan menderita dan mati. Seharusnya seperti mengendarai kuda dengan gagah masuk ke Yerusalem. Tidak dikirakan kalau dia mengendarai keledai dengan rendah diri masuk ke Yerusalem. Semua ini tertulis di Alkitab, di kitab Perjanjian Lama. Sesungguhnya di kitab Sakaria sudah tertulis, dan di kitab Lama akan ada diterangkan bahwa
seorang hamba yang akan mengalami penderitaan, penganiayaan dan mati demi kita, yaitu di kitab Yesaya pasal 53. Kita melihat Alkitab juga demikian. Memang kita banyak tidak mengenal banyak tempat di Alkitab dan juga tidak kita melihat dengan jelas. Kita tidak begitu mengawasi banyak tempat di Alkitab kalau kita baca Alkitab. Saya ingat waktu ada pelajar bertanya di gereja 611 tentang kesembuhan. Saya tanya, di Alkitab adakah kamu membaca ayat-ayat ini? Bukankah Yesus mengadakan kesembuhan? Bagi saudara-saudari 611 ini adalah suatu yang normal. Tetapi pelajar yang menanyakan pertanyaan ini seperti membaca kitab Injil tidak membacakan kalau Yesus mengadakan kesembuhan dan mengusirkan setan. Sepertinya di gereja tidak pernah diterangkan sama sekali. Jadi walaupun di kitab ada kata-kata yang demikian, tetapi seperti dilewati sendiri. Seperti juga yang dikatakan tidak ada Roh Kudus. Demikian juga bagi orang Yahudi kalau mereka membaca kitab juga demikian. Banyak sekali tentang Mesias mereka tidak dihiraukan. Tak pernah terpikir kalau adalah Mesias yang dimenangkan, Mesias yang menderita. Ini adalah konsep dari agama. Seperti di kitab Imamat, bagi yang tergantung di kayu akan dikutuk. Yesus disalibkan. Apakah dia mengutukkan orang? Bagaimanakah dia bisa menjadi Mesias yang untuk menyelamatkan orang? Jadi sama seperti orang Yahudi melihat Alkitab tentang Mesias ini. Yang saya maksud yaitu kita harus benar-benar membaca dengan kenal akan Alkitab. Yesus dia menderita, dia mati, semuanya dilakukan karena untuk kita. Ini adalah untuk mendapatkan keinginan hati dari Tuhan. Setelah orang Yahudi mendengar Paulus menerangkan Alkitab, mereka jadi percaya dan percaya akan Yesus. Di ayat 4 dikatakan ada beberapa orang dari orang Yunani. Mengapa orang Yunani ada di bait suci? Karena mereka takut dan menyembah akan orang Yahudi yang Allah yang mereka sembah. Mereka boleh disebut mereka atau yang sering disebut orang kafir. Dengan demikian orang Yahudi mereka percaya akan kepada Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan termuka. Yang dimaksud perempuan termuka adalah suaminya di masyarakat terkenal dan punya pengaruh bagi masyarakat. Mereka adalah ibu-ibu pejabat. Dia di masyarakat mendapat terkemuka di antara masyarakat. Dengan demikian orang asing percaya akan Tuhan, maka orang Yahudi menjadi iri hati. Di ayat kelima, orang Yahudi menjadi iri hati. Karena orang asing percaya Tuhan, orang Yahudi hatinya tidak enak. Di sini juga Paulus menerangkan juga di kitab Roma. Ini
perjalanan Paulus, yang dilihat oleh Paulus di dalam perjalanannya di penginjilan. Di sini dikatakan orang Yahudi menjadi iri hati, kemudian dia menindas Paulus. Mereka menyerbu rumahnya Yason untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Yasus adalah bahasa Silas. Kalau bahasa Ibrani yaitu Yoshua. Mereka pergi ke rumah Yason untuk mencari Paulus. Mereka tidak menemukan mereka karena ada orang yang melindungi mereka. Mereka menyeret Yason dan berpasaudaranya di hadapan pembesar kota. Mereka dan berkata, orang-orang yang mengacau seluruh dunia telah datang juga kemari. Secara terperinci kita tidak menerangkan. Ini satu tanda dari baru bagi Paulus, yaitu orang-orang yang mengacau seluruh dunia. Memang Paulus orang yang mengacau seluruh dunia. Sebenarnya pada hari Sabat orang Yahudi di situ ibadah pada Tuhan, tetapi dia di situ datang menerangkan tentang Injilnya Mesias dan membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias, dan sehingga orang asing banyak yang percaya. Seperti kebiasaan bagi orang Yahudi, mereka memang seperti pengacau. Sesungguhnya kehidupan kita juga demikian. Ada orang yang menginjil bagimu adalah untuk mengacau hatimu. Kamu pernah dikacau karena di hidupmu yang normal dibiasakan kalau ada Injil diterangkan, ada permulaan yang baru, memang Injil, maka disebut menginjil, yaitu mengacau hati orang sehingga membuat orang merasa tidak enak hati. Seperti kalau dia tidak punya kerjaan atau retak rumah tangga atau sering ribut sama anak-anak. Bukankah itu sudah dikacau? Penginjilan mengacau masuk di dalam mereka sehingga Injil ini bisa mengubah hidup mereka, membawa mereka ke tempat yang belum pernah mereka jalankan. Dulu seperti anak yatim mengandalkan diri sendiri, dia sekarang mencari Tuhan sebagai anak-anaknya Tuhan. Kalau kita takut untuk mengacau hati orang, kita tidak bisa menginjil bagi orang lain. Kita terus mengacau. Bagaimana reaksi dari mereka, kita tidak perlu khawatir, kita terus untuk menginjilkan. Karena kalau dia percaya, itulah hak dari Tuhan dalam hidupnya. Tuhan ingin menyembuhkan hati orang yang remuk. Paulus adalah orang pengacau dunia. Kemudian malam itu juga Paulus dan Silas berangkat ke Berea dan pergi ke rumah ibadat orang Yahudi. Di situ dia juga menyelidiki kitab suci untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Kristus. Dia bukan seperti orang yang mengada-ngada atau penipu. Dia dengan penderitaan, dengan mati yang direncana dalam rencana Tuhan. Dia adalah Mesias yang diutus Tuhan
Paulus dengan demikian menyelidiki kitab suci dengan mereka sehingga menghasilkan atau tidak menghasilkan. Seperti Paulus waktu dia masih hidup, hampir sama dengan Paulus untuk menyelidiki kitab suci. Karena murid-murid tidak percaya kalau Yesus mati kemudian dibangkit, tetapi lewat kitab Musa atau nabi-nabi atau dari Mazmurnya Daud, dia mempunyai akhir dari hidupnya akan terjadi akibat dan di situ ada antara mereka juga menjadi percaya tidak sedikit di antara perempuan Tarmuka dan laki-laki Yunani. Di sini perempuan diletakkan di depan dan laki-laki tidak juga sedikit. Mungkin perempuan ini adalah Tarmuka, jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki. Jadi cara pengungkapannya dengan orang yang percaya di Tesalonika terbalik. Di situ dikatakan banyak orang Yunani percaya, kemudian juga beberapa perempuan terkemuka dengan sejumlah besar, dan di sini dikatakan perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani banyak yang percaya. Di sini membuatkan orang yang menjadi salut. Semalam saya ngomong-ngomong sama teman saya, mengomong-ngomong tentang bagaimana orang menangkap kepiting Alaska. Dia kepiting yang sangat besar sekali, harus mengalami gelombang besar, angin besar, baru bisa menghasilkan hasil yang banyak dan memuaskan. Mereka harus menebus gelombang yang besar. Maka Paulus seperti keadaan demikian juga. Dia mendirikan gereja dan memenangkan banyak jiwa. Kemudian di sini orang pengacau dari Tesalonika datang, sehingga saudaranya dengan cepat menyuruh Paulus pergi ke pantai laut. Hanya tinggal Silas dan Timotius, dan sampai akhirnya digiring Paulus sampai ke Athena. Paulus sampai di Athena, dia kembali berpesan pada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Sampai di Athena, Paulus tidak terputus hubungan dengan saudara-saudaranya, walaupun begitu besar rencana Paulus, dia memerlukan satu grup atau kelompok. Maka di situ Paulus menyuruh Silas dan Timotius segera datang kepadanya di Athena. Di sana juga dikatakan berhasil atau tidak berhasil, dia memesan agar mereka segera datang kepadanya. Dan dalam perjalanan juga dia berkata kepada Timotius, kamu tahu, kamu juga melihat kita dengan menghadapi banyak sekali badai angin mengadakan penginjilan, maka berhasil atau tidak berhasil, pergilah untuk menginjil. Paulus mengingatkan kepadanya bagaimana pengalamannya dia. Kita melihat di ayat 18.
dan seterusnya. Di situ dikatakan melihat baik-baiknya bahala Paulus menjadi sedih hati. Dia bersama menghadap sidang, mereka berdebat. Setiap hari tempat mereka dia berada di situ berbicara. Kita melihat api yang di Paulus makin membara untuk memberitakan Injil. Apa yang Injil dia terangkan, yaitu Yesus adalah Kristus. Yesus adalah utusan Allah yang diurapi itu. Tetapi di sini lebih banyak lagi orang asing. Di sini dikatakan ada dua golongan orang, yaitu golongan Epikuros dan Stoa, ahli pikir. Ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa. Di ayat 16, di situ mereka bersoal jawab dengan dia. Mereka itu meremehkan Paulus, menghina Paulus. Kata bra, tidak tahu apa yang kamu ajarkan. Yang kedua dikatakan ada berhala asing. Seperti di berhala di Athena. Karena di sini Paulus menerangkan tentang Yesus, yaitu pengajaran yang hidup, dan di situ mereka dibawa di tempat di Areopagus. Ini bukan tempat, tetapi itu adalah sebuah sidang. Di situ dia mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru yang kamu ajarkan itu, karena kami mendengar hal yang aneh, perkara-perkara yang aneh. Dan apa artinya? Di Athena semuanya pun boleh mereka bisa dikerjakan. Di ayat 4. Di Athena mempunyai tempat yang bebas untuk memberikan pendapat. Pada saat Paulus menerangkan apa yang dia bicarakan, dia juga harus berpikir sebentar. Paulus, apa yang kamu katakan itu di situ mengadakan dua masalah menghadapi orang agama di tempat itu, dan juga di kota tentang pengajaran di pendidikan di tempat situ. Di Paulus harus mengadaptasi dengan dua di sini, masalah ini. Maka Paulus di sini mulai berbicara, dia yaitu mengadakan penginjilan bagi orang asing. Di sini mungkin susah baginya untuk menerangkan kalau di Perjanjian Lama ia adalah Kristus. Bagi orang yang tidak punya latar belakang, bagaimana Paulus menerangkan ajaran agamanya? Pertama, dikatakan bahwa mereka adalah takut akan Allah. Kamu orang yang tidak mengenal Allah. Dikatakan di situ banyak kuil, banyak berhala. Mereka berdiri dalam satu pendirian. Dikatakan, sebab aku berjalan di kota melihat banyak barang-barang pujaan dan juga mezbah, sehingga di situ juga seperti menerangkan bahwa mereka mengenal akan tidak mengenal Allah, dan karena dikatakan di sebuah mezbah tertulis kepada Allah yang tidak dikenal. Seperti saya merasa di sini seperti ada takut
supaya jangan mereka menyembah Allah yang tidak dikenal. Paulus masuk dalam penginjilan yang kedua, yaitu untuk Allah yang tidak dikenal, yaitu di situ dia memberitakan bahwa Allah yang telah menjadikan bumi dan isinya, Tuhan atas segala langit dan bumi, Dia memberikan hidup bagi kita. Dia berkuasa atas dunia dan manusia. Kita tidak perlu demikian untuk dilayani oleh tangan manusia. Semua agama punya persembahan seperti bakaran babi. Tapi di sini dikatakan bahwa Allah ini tidak dilayani oleh tangan manusia. Dia tidak jauh dari kita. Di ayat 26 dikatakan Dia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Dia berkuasa atas segalanya. Di Hong Kong punya adat istiadat sendiri. Kita membanggakan Hong Kong. Tetapi Allah ini bukanlah Allah Hong Kong sebagai adat istiadatnya. Karena saya mengatakan demikian karena orang Athena demikianlah mereka meninggikan berhala mereka. Di sini Paulus mengatakan tentang kuasanya Tuhan, haknya Tuhan melebihi dari manusia. Karena di sini sebab kita adalah keturunan Allah juga di ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, seperti yang juga dikatakan pujangga sebab ini adalah keturunan Allah juga. Di sini juga dikatakan bahwa keselamatan Tuhan telah datang, dan keselamatan itu datang dikatakan bahwa Ia menetapkan suatu hari pada waktu adil dan akan menghakimi dunia. Pada saat Yesus sampai sekarang, kalau kita tidak menerima Tuhan Yesus akan menghadapi penghakiman. Setiap orang karena kelakuannya mereka berdosa. Kita seperti menabung uang, menabung pada saatnya cukup. Kita harus membayar, seperti berdosa juga demikian, bahwa harga dari dosa adalah kematian. Pada saat kita berdosa, pada saatnya kita akan menghadapi penghakiman. Seperti di pernikahan juga banyak menghadapi keributan sampai saling untuk hampir untuk meledak, saling bertahan, ada keributan di rumah. Jadi setiap orang harus menghadapi akan dosanya sendiri. Pada saat kita percaya Tuhan Yesus, kita di saat ini mendapatkan keselamatan, dosa kita diselamatkan, diampuni. Bukan karena percaya Tuhan Yesus kita diselamat, tetapi karena dosa kita yang telah ada. Sehingga Yesus datang untuk menyelamatkan. Pada saat dengan demikian Tuhan membangkitkan Yesus dari kematian,
sehingga ia menjadi bukti bagi orang-orang. Sebagai bukti, ada waktu kita terangkan lagi. Paulus menerangkan Injil adalah bukti. Dia adalah orang yang berdosa, ia bangkit berdiri untuk menginjilkan penginjilan. Sehingga Paulus dengan Yesus seperti sama. Ini adalah juga bukti. Tetapi bagi orang Yunani mendengar ini, mereka tidak percaya, mereka mentertawai dia karena di dalam sejarah tidak ada orang yang hidup dari kematian. Bangkit hidup ya agak aneh. Jadi mati kemudian bangkit. Kenapa ada masalah tentang kebangkitan ini? Sehingga dengan demikian mereka mengutuskan Paulus untuk di sini para orang sidang mulai mendengar. Di sini mereka tidak mendengar. Dalam hatinya Paulus, di tempat itu tidak diterima oleh para gubernur di situ. Walaupun di tempat itu adalah tempat yang bebas, ia tidak diterima. Tetapi juga ada dikatakan ada beberapa orang yang percaya Tuhan Yesus adalah anggota majelis dari Areopagus, yaitu Dionysius. Seorang dari anggota majelis percaya pada Tuhan Yesus, dan seorang perempuan bernama Damaris. Kita jangan merendahkan apa hasilnya. Paulus mengatakan kamu percaya Tuhan Yesus, seisi rumah juga diselamatkan. Damaris, dia adalah Lydia di Yunani, seperti di Filipi. Lydia seorang yang percaya, dan sehingga seisi rumah percaya percaya Tuhan Yesus. Dan percaya juga di Damaris ini, kalau seorang percaya Tuhan Yesus, maka seisi rumah juga percaya. Perempuan Damaris ini juga yang membawa seisi rumah percaya akan Tuhan Yesus. Kenapa Lydia menahan Paulus agar dia jangan pergi? Karena dia di situ masih banyak sekali sanak saudara yang belum pernah mendengar Injil. Mohon agar dia berhenti. Di situ banyak sekali para saudaranya yang berdagang belum pernah mendengarkan Injil ini. Dan di kampung banyak yang tidak percaya Tuhan Yesus, saudara kami, sehingga kami waktu pulang kampung juga sehingga dibawa di rumahnya, dan untuk di sini menerangkan tentang Injil. Dia meninggalkan kami untuk makan malam karena banyak sekali sanak kerabat yang belum pernah mendengarkan Injil. Ini adalah pengalaman dari penginjilan. Kita mohon Tuhan untuk memberi kita keinginan semangat yang seperti Paulus. Dari dalam ada dorongan yang kuat dari Tuhan. Paulus tidak peduli dengan apapun. Dia orang yang kuat. Dia juga sangat peka akan perasaan.
Ini dilakukannya bukan untuk membentuk dirinya sendiri, tetapi untuk membentuk orang lain. Walaupun dia pergi ke kota manapun, seperti di kitab Perjanjian Lama di orang Yahudi atau orang asing yang belum pernah membaca Injil, rohnya Paulus sangat peka sehingga dia di berbagai tempat menerangkan tentang Injil. Dimanapun di kota-kota banyak orang yang percaya akan Tuhan Yesus. Kita mohon Tuhan untuk menggetarkan hati kita, berhasil atau tidak menghasilkan, kita menyalah hati kita bersemangat untuk Injil. Dan juga bagi orang yang belum pernah mendengarkan Injil, mengeluarkan kita bersedih hati. Kita memuji Tuhan. Tuhan, kami perlu anugerah-Mu setiap hari, bercurah hati kepadamu. Tuhan, hari ini kami datang di hadapan-Mu. Getarkanlah hati kami, agar setiap orang mengenal Engkau. Mari kita bangkit untuk memuji Tuhan kita. Kita bersama katakan kepada Tuhan kita, waktu Tuhan datang telah datang dekat. Anak-anak Tuhan berjaga dengan berdoa. Tuhan memanggil anak-anaknya pergi untuk menginjilkan.
kita berseru pada Tuhan. Tuhan, ini adalah doa kami. Walaupun kami pada saat Paulus melihat di Athena penuh dengan berhala, hatinya bersedih. Tuhan, kami melihat Hong Kong juga demikian keadaannya. Hati kami merasa sedih. Kita bersama berseru pada Tuhan kita. Tuhan, Hong Kong perlu akan Engkau. Kota kami perlu akan Engkau. Tuhan, hati kami merasa sedih. Tuhan, berilah roh Paulus kepada kami. Tuhan, kami perlu Engkau. Roh Kudus, Roh Kudus, berilah hati kesedihan seperti Paulus ada pada kami. Tuhan, kami perlu akan kita mohon pada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, mohon Kau beri kami ini adalah seruan dari hati kami. Saudara kami banyak yang belum percaya akan Tuhan Yesus. Keadaan Hong Kong, kami kehilangan harapan. Banyak orang yang tidak mengenal Engkau. Beri mereka agar bisa mengenal Engkau, agar mereka mendapatkan jalan keluar. Tuhan, kami berseru kepadamu. Tuhan, Kau pegang tangan Kau. Dimanapun aku berada, aku mengikuti-Mu. Roh Kudus, kami mengikuti Engkau. Tuhan, terima kasih hari ini lewat kisah para rasul ini. Ayat 17 memberitahukan kepada kami berhasil atau tidak berhasil. Di dalam hati kami harus membara untuk memberitakan Injil. Ini adalah tugas yang Engkau berikan kepada kami. Ini adalah berkat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami ingin melihat banyak orang, saudara-saudara kami yang belum percaya Tuhan Yesus. Mereka mencari kami. Engkau menginjilkan bagi saudara-saudaramu, kepada rekanmu.
Tuhan, ini ada seruan kami. Saudara semua, kita tadakan tangan kita, beritahu kepada Tuhan. Tuhan, berilah kehangatan untuk penginjilan ini ada pada kami. Kami ingin seperti Engkau, ingin seperti Paulus, agar lewat kami untuk memberitakan Injil dan mendengarkan orang-orang mendengarkan Injil. Tuhan, kami mengambil keputusan akan pimpinan-Mu di hari yang datang. Pakailah kami setiap orang. Kita berdoa agar bagi hidup kita dipakai untuk Injilnya Tuhan. Pada saat trompet dibunyikan, kita bersama dengan malaikat berperang. Saudara, orang rumahmu belum percaya Tuhan Yesus, saudara-saudaramu belum percaya Tuhan Yesus, rekanmu belum percaya Tuhan Yesus, kamu berseru kepada Tuhan agar mereka mendapatkan penginjilan ini. Tuhan Yesus, kami berpuji Engkau. Beri kami agar seluruhnya mendapatkan keselamatan dari-Mu, dan juga segala keselamatan dari-Mu, anugerah-Mu ini juga tercurah bagi keluarga kami, terlebih lagi juga bagi saudara saya, kerabat dan teman-teman saya. Tuhan, berilah semua semangat ini membara terhadap orang kami punya perasaan. Tuhan, lepaskanlah segala ketakutan dari hati kami dan hari kami yang dingin terhadap orang. Tuhan, berilah perasaan-Mu, hati, perasaan sedih-Mu, perasaan semangat-Mu Engkau berikan kepada kami. Tuhan, dengan Injil ini kami bisa mendapatkan saudara kami mendengarkan Injil keselamatan dari-Mu. Tuhan Yesus, kami bagi keluarga kami berdoa. Tuhan, apa yang kami kerjakan ada batas, tetapi waktu-Mu telah tiba. Saatnya untuk menginjilkan. Saatnya Tuhan membarahkan hati kami. Tuhan, berilah semangat ini kepada kami. Berhasil atau tidak berhasil, kami mau terus untuk menginjilkan bagi keluarga kami. Bagilah mereka untuk menyediakan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, menyeritakan setiap keluarga kami, orang rumah kami harus mendapatkan Injil, mendapatkan keselamatan ini. Tuhan, Engkau sendiri yang bekerja, Tuhan. Tuhan, Engkau mengatakan satu orang percaya Tuhan Yesus, seisi rumah diselamatkan. Berilah kehangatan, semangat dalam hati dalam musim penginjilan ini. Orang-orang keluarga kami akan kembali kepada-Mu. Tuhan, Engkau melihat pembaptisan 2020 ini di minggu depan, di akhir bulan akan mengadakan baptisan. Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menghalangi penginjilan ini, dan kita berdoa untuk virus ini agar segera menurun. Kita bersama berperang dalam nama Tuhan Yesus, menyatakan segala kuasa di Hong Kong dalam nama Tuhan Yesus, memutuskan segala karyamu dalam nama Tuhan, menyatakan Engkau seluruhnya pergi dari Hong Kong. Keadaan kerohanian di udara di Hong Kong semuanya ke dalam nama Tuhan Yesus, semuanya mundur.
Haleluya. Haleluya. Tuhan, ini adalah doa kami. Dimanapun Roh Kudus bekerja, Tuhan, kami mau beradaptasi dan kami mau mengikuti minggu ini ibadah. Haleluya. Dan anggur baru, kemohon Roh-Mu memenuhi tempat ini, ibadah ini. Pada saat kami mengundang mereka, saudara kami, dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudara kami merespon. Dan di sini mereka datang mendengarkan Injil dan seluruhnya kembali kepadamu. Tuhan, kami berterima kasih. Dan juga para teman-teman kami masih banyak Engkau mengorbankan dirimu dan kerabat saudara kami. Engkau mengadakan hubungan kembali kepada hubungan mereka. Tuhan, bantulah kami. Buanglah segala perasaan takut di dalam hati kami. Pada saat itu dalam hati penuh dengan rohnya Paulus. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini juga dipenuhi bagimu, kita tadan untuk menerima berkat. Tuhan Yesus, mohon Engkau membantu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati saudara-saudari semua. Engkau punya hati untuk mengasihi Yesus. Demikian juga kamu mempunyai hati yang membara seperti Paulus dalam penginjilan. Baik berhasil atau tidak berhasil, Tuhan memakaimu lewat doamu, lewat kesaksianmu, lewat karunia yang diberikan Tuhan padamu, sehingga membawa banyak orang dan jiwa ke dalam kerajaan-Nya Tuhan. Dalam Tuhan Yesus memberkati kerabatmu, setiap orang yang di doamu harus kembali bertobat kepada Tuhan. Setiap undangan yang kau berikan mereka merespon. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu dalam wabah ini penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Tuhan membawa orang yang memerlukan Injil di bawah di hadapan dan padamu, dan lewat pelayananmu semuanya bertobat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan engkau mengikuti jejaknya dari Roh Kudus lewat adalah umat Tuhan. Dari dalam hidupmu, kesusahanmu, yang ketidakmudahan, untuk menunjukkan kemuliaan-Nya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.